membran gitu. Dia itu ada getaran gitu. Kalau rongga hidung secara keseluruhan. Ngerti nggak? Rongga mulut itu isinya apa? Oh iya. Ya gigi, ya lidah, ya gusi, ya langit-langit, ya anak lidah. Itu namanya rongga mulut semuanya. Nah, rongga hidung ya itu dari depan itu ya, sampai sana. Di antaranya isinya adalah janur hidung. Janur hidung itu kayak ada membran. Jadi dia kalau ada kalian ya gitu itu mesti ada getaran di dalamnya. Nah, oke, ada yang lain silakan. Baik Pak, Bapak, terima kasih. Bapak izin bertanya. Enggak. Mengenai cara membaca ikhfa, Bapak. Waktu itu saya pernah dengar bahwa ada beberapa metode dengan membaca ikhfa, kayak ketika nun mati bertemu dengan ta, maka dibaca n. Terus ketika nun mati bertemu dengan jim, maka dibaca ny. Nah, itu bagaimana, Pak? NY itu apa? Ny kayak anjaina gitu, Pak. Kayak gitu. Kalau kurang lebih waktu itu pernah saya dengar seperti itu, Ya Pak. itu untuk memudahkan aja. Tidak persis, tapi hampir mirip aja. Jadi ya. Udah di mute, Neng. Ya. Jadi itu secara definitif, ikhfa itu mengikhfakan ya menuju makrotnya huruf ikhfa. Sudahnya disertai tempo dengung 2 harokat. Jadi disamarkan nun ini mau menuju makrotnya huruf sudahnya. Kalau jim nggak ya loh kan mau menuju ke nun itu ya tidak menjadi n lagi, tapi mau ke n tapi langsung mengarah ke makrotnya jim. Jadi n-nya enggak, kalau n nun ujung lidah ketemu dengan langit-langit bagian depan atau gusti bagian di atasnya gusti n itu. Tapi ketika ketemu jim anja ya itu ya menuju ke jimnya itu. Jadi enggak jadi ditempelkan ke langit-langit tapi menuju ke makrotnya jim. Jim adalah apa? Jadi pertengahan lidah bagian jim itu pertengahan lidah ya dengan langit-langit anja. Nah, itu. Nata itu punggung ujung lidah ketemu pangkal gigi. Jadi mau ke N terus nggak jadi nempel ujung lidahnya tapi langsung belok menuju ke taknya. Taknya adalah di pangkal gigi seri. Altum. Nah, gitu loh. Nah, oke. Nah, untuk menyempurnakan ini suka-suka di masyarakat, utamanya nanti waktu kita di masyarakat nanti, mungkin kalau kayak KKL mungkin ya entah ya lihat-lihat yang dihadapi ya. Tapi di masyarakat nanti, dan ini jarang orang yang tahu, ya, ketika nun mati tidak difawati uswar, halo, mim mati ketemu alif lam mim mim itu kan lam dengan mim itu kan mim mati ketemu mim. Halo. Iya tuh ya. Iya Bapak. Ya, Bapak. Atau umpamanya ya ain sin. Ain ke sin itu apa ketemu apa? Nun ketemu sin. Nun ketemu sin. Sin kof berarti ketemu Ketemu kof. Kof. apa? Anunya hukumnya apa? Ikhfa. Bapak. Tosin mim.
nun mati ketemu mim. Apa? Idgham. Idgham apa? Idgham banyak. Ini penyakit ini. Gunnah Bapak. Kemarin ya, ini saya singgung lagi. Ya. Idgham itu bukan idgham biguna saja, Neng. Idgham itu melebur huruf pertama ke huruf kedua namanya idgham. Idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mimi, idgham sabdiyah, idgham mutajanisa, idgham mutamatsilan, idgham shaghir, idgham kabir. Jangan bilang idgham saja, Neng. Ya. Nggak boleh itu. Diteruskan idgham apa? Oke? Nah, ini ketika di Fawaatihus Tuwar di awal surat tosin mim itu ada ya, itu dibacanya tosin mim atau tosin mim. Ain sin kof atau ain sin kof. Anda yang mana? Saya ulangi ini ya, saya ulangi ya. Alif lam mim. Oke. Alif lam mim. Yang kedua ini ya. Yang mana? Yang benar. Halo. Yang benar yang pertama Pak. Alif lam mim. Nah, oke. Terus Qasim mim. Yang kedua Qasim mim. Dari yang mana? Pertama. Halo, lah. Sama Pak. Yang pertama Pak. Oke. Ain sin qaf. Yang kedua ain sin qaf. Yang mana? Yang pertama, Pak. Sama Bapak. Terus sekarang ya tanya, itu rujukannya di mana? Halo. Ayo, silakan. Salah nggak apa-apa. Gimana rujukannya? Gunnah Wajar yang kan? Iya Pak. Iya. Ayo, salah nggak apa-apa jawabnya. Yang alif lam mim Pak. Yang mana Pak? Yang alif lam mim gitu Pak. Iya, dua-duanya tadi kan semuanya kita bilang kan yang pertama kan saya mencontohkan dua-duanya kan. Satu dan dua. Taunya dari mana? Padahal kan hurufnya kan sin dengan mim. Kenapa kok sin mim pada? Kok enggak sin mim? Dibaca sin mim itu karena ada hukum nun mati bertemu dengan mim yang dimana nun matinya dan nun matinya itu tidak ada rosem Pak. Idgham bi gunnah hukumnya. Loh iya, itu rujukannya di mana? Referensinya Di ini Pak. Di kitab Maisurat bab 5 halaman 45. halaman Halaman 45. halaman 45.
halaman 45. Mereka mesti nggak akan menerima itu. Itu namanya mengkiaskan aja. Yang dimaksud itu di kitabnya itu kitab apa yang menjelaskan. Udah, sekarang dibuka aja halaman 74. Sudah ketemu? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, ada catatan kaki nomor berapa nanti di bawahnya apa namanya, di catatan kaki di footnote-nya itu nomor berapa? Bawahnya garis pas itu nomor berapa? Apa itu? Nomor 101. 101 kan di atasnya menjelaskan apa itu? Masalah apa? Latihan praktek mad lazim harfi Nah, mukhaffaf dan nomornya mufakhkhar itu lu dan huruf ain mana? pada fawatih husna. La ilaha Nomor illallah. 100. Idza jaa ba'dal mim sakinah mimun fi La ilaha kalimatin wahidah. illallah. Wuih. Kalau namanya nomor di footnote itu menjelaskan yang mana di atasnya gitu loh, Neng. Yang ada yang menjelaskan yang 101 menjelaskan tentang alif lam mim. Nah, gitu namanya. Itu namanya yang dijelaskan di footnote itu alif lam mim itu, Neng. Ya, Bapak. Itu maksudnya. Oke, Ya. dah. Yang Terus ada lagi 102. bawahnya apa itu? 102 menjelaskan tos. Yang 103 menjelaskan tentang ain sin qaf. Nah, dah ngerti. Nah, ini bagaimana? Referensinya, rujukannya di kitab, penjelasannya macam mana. Nah, sekarang yang atas alif lam mim itu apa dibilang? Ayo, dibaca. Yang alif lam mim 101 idza jaa ba'dal mim sakinah mimun fi kalimatin wahidah alif lam mim fa innaha yuqra'u hakadha alif lam mim lianna asla lafdil awla hakadha alif lam mim fa akhiru lamin mimun sakinah wa awwalu mimin mimun fadamajna al-ula fi thaniyah fasarat miman wahida musyaddada naghannuha qadra harakatain. Undur Bughyatu Ibadir Rahman Safha 265 Nah, itu kan sampai artinya 226. ya, rujukannya di kitab. Oke, yang bawahnya itu apa? 100 berapa? 2 apa 103? 102 tentang tosim mim Dan seterusnya. Udah, dan oke. seterusnya. Terus apa lagi? 103 apa berapa? 103 ain sin qaf. Apa itu? Bawahnya apa? Terjemah rujukan tentang praktik ikhfa pada Fawatihus Suwar, lihat halaman 286. Nah, itu kan halamannya sama enggak? Coba. Dari 3 itu halamannya sama enggak? Di belakang nanti jelasannya. Yang merah itu loh tulisannya. Lihat halaman, lihat halaman. Sama enggak? Sama, Bapak. Kalau sama, ayo 286. kita lihat. Kita lihat terjemahnya macam mana. Dari rujukan referensi ini tadi. Ayo. Halaman 286. Ya, maka silakan. Yang halaman 286 nomor 39 tentang mimnya alif lam mim dan cara membacanya. Jika setelah mim sukun tanpa rosem terdapat huruf mim dalam lafaz alif lam mim, maka dibaca alif lam mim sebab asalnya alif lam mim. Akhir huruf lam adalah mim sukun dan awal huruf mim berikutnya ada mim. Kemudian mim pertama tanpa rosem yang sukun diidghamkan ke dalam mim kedua sehingga menjadi satu mim yang bertasydid yang tentunya dibaca dengung atau gunnah dengan tempo 2 harokat. Lihat Mudzakkirah fit Tajwid
halaman 265 sampai 266. Ya, oke. Terus bawahnya lagi apa judulnya? Yang nomor 40 tentang sinnya, praktik membaca nunnya sin tanpa rosem pada sin yang diidghamkan ke dalam mimnya lafal to si mim adalah sebagai berikut. To si mim yang tentunya mempunyai hukum bacaan idgham bi gunnah. Lihat Bughyatu Ibadir Rahman halaman 243. Lihat juga Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari halaman 343, An-Nashr fil Qiraatil Asyar halaman 177. Lagi. Untuk bawahnya lagi nomor 41 tentang praktik ikhfa pada fawatihus suwar. Sebagaimana terjadi dalam bentuk kata atau lafal, hukum bacaan ikhfa juga terjadi pada huruf seperti pada ain, sin, qaf yang dibaca ain, sin, qaf. Huruf ain pada ain, sin, qaf tersebut berakhiran nun mati tanpa rosem. Dan sesudahnya berupa salah satu huruf ikhfa yaitu sin. Dan huruf sin juga berakhiran huruf nun mati tanpa rosem. Dan sesudahnya berupa salah satu huruf ikhfa yaitu qaf. Peristiwa semisal demikian tentulah disamakan dengan huruf ikhfa. Lihat Bughyatu Ibadir Rahman halaman 251. Udah yakin sekarang? Baru lihat, baru dengar sekarang kan? Iya, Bapak. Nah ya. Oke, kita kemarin masalah mat sudah. Kita yang penting dulu aja. Masalah wakaf dan ibtidah halaman 90. Baik, Bapak. Semuanya sudah dibuka. Ayo. Halaman 90. Apa? Babnya apa? Bab berapa? Judulnya apa? Halaman 89, Bapak. Oh, 89. Emang enggak? Halaman 89, bab 10, wakaf dan ibtidah. Di Ya, antara dibaca. fase dan syarat agar pembaca Al-Quran dapat mencapai kualitas bacaan tartil optimal, sebagaimana tuntutan ayat 4 surah Al-Muzammil adalah mengetahui dan menguasai hal ihwal wakaf, ma'rifatul wukuf. Mengingat persoalan ini tidak mudah, apalagi bagi mereka yang tidak menguasai tata bahasa Arab. Para ulama merumuskannya dengan tanda atau rumus wakaf. Perlu digarisbawahi bahwa persoalan wakaf ini sangat erat pula dengan hal ihwal ibtida, yakni memulai bacaan setelah wakaf. Maka wajar bila persoalan wakaf dan ibtida telah menjadi agenda pembicaraan para ulama dari dahulu hingga saat ini. Sebab akan berimplikasi terhadap penafsiran Al-Quran. Dengan memperhatikan wakaf dan ibtida di dalam membaca Al-Quran, akan kelihatan ketepatan makna ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, dengan tidak memperhatikannya, maka bisa jadi makna suatu ayat akan berbeda sama sekali dengan maksud yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Oleh karenanya, tanda wakaf adalah ibarat kompas penentu arah kemana harus dituju. Artinya, tanda wakaf adalah semacam pelita sehingga pembaca Al-Quran dapat mengetahui maksud yang terkandung di dalamnya. Untuk diketahui bahwa dasar dan pedoman utama wakaf pada suatu lafaz dalam Al-Quran adalah perhatian terhadap makna dan susunan redaksi ayat. Artinya, ketika hendak wakaf haruslah diusahakan sampai pada kalam atau pembicaraan yang sempurna. Dengan kata lain, apabila di dalam membaca Al-Quran mendapatkan lafaz yang berbentuk fi'il dalam kurung kata kerja, maka harus pula dibaca hingga fa'il dalam kurung subjeknya. Apabila mendapatkan lafaz yang berbentuk mubtada dalam kurung pokok kalimat, harus pula dibaca hingga khobar dalam kurung predikatnya. Apabila mendapatkan dhanna wa akhwatuha
harus pula dibaca hingga maf'ul pertama dan juga maf'ul keduanya. Dan apabila mendapatkan syarat, harus pula hingga jawabnya. Ya, oke. Jadi ini arti tartil kemarin di halaman 5. Ma huwa tartil ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya ini ketika memberi makna Warotilil Qur'ana tartil, ditanya apa itu arti tartil. Tartil adalah at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Membaguskan bacaan huruf-hurufnya, hukum-hukum hurufnya, wa ma'rifatul hukum, dan mengetahui hal ikhwal waqaf. Nah, yang sudah kita bahas kemarin itu hubungannya ma'rifatul hukum, tajwidul huruf, ya. Wakon huruf, sifatul huruf, hukum huruf nun mati, tanwin, mem mati, ya toh, huruf mat. Nah, itu kan huruf-huruf semua itu. Sebagian sudah kita bahas. Nah, sekarang ini masalah wakaf dan ibtidah ini juga menjadi syarat turut untuk membaca Al-Quran dengan kualitas unggul, tartil yang benar-benar tartil. Dan ini di Indonesia karena kita orang non Arab ya, orang ajami ya tahu sendiri ini hubungannya kan dengan makna, hubungannya dengan tata bahasa Arab yang telah yang dibaca oleh Kak Thoibah tadi bahwa hubungannya itu dengan makna, bahkan akhirnya akan mengakibatkan penafsiran. Dalam hal ini oleh karena kita bahasa Indonesia, ya, mengakibatkan berbedanya penerjemahan. Nah, ini kan juga bisa menjadi menjadi bahan kajian kalian di IIQ, ya, umpamanya pengaruh wakaf ya terhadap terjemah dan penafsiran ayat Al-Quran surat apa, umpamanya gitu, surat Al-Fatihah apa surat apa yang pendek-pendek atau yang apa ayat apa ini umpamanya gitu. Itu aja sudah jadi karya ilmiah, menjadi skripsi. Nanti menjadi tesis. Kalau tesis lebih banyak lagi. Kalau disertasi lebih banyak lagi. Kan ada ada halaman-halamannya cara dianalisa. Jadi itu kaya sekali. Jadi masalah wakaf ini siapa ini ya, Kak Thoibah ini, masalah wakaf itu harus menguasai tata bahasa Arab. Kalau wakaf di sini maknanya apa? Pengertiannya macam mana? Nah, gitu lah. Oh, kalau ini wakaf di sini, kenapa? Nah, ini pakai apa? Pakai apa? Nah, dan seterusnya. Udah ya, dibahas. Jadi ya, di ibarat kompas tadi, untuk arah kemana yang tidak dituju. Oke? Maka dari itu, penafsiran Al-Quran itu akhirnya dari segi wakaf dan ibtidah aja udah banyak sekali pengertiannya. Ya, ibaratnya lautan, nggak akan ada habis-habisnya. Bahkan di dalam tafsir, di dalam buku-buku kitab-kitab masalah wakaf itu pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran, kenapa wakaf di sini, kenapa wakaf di situ, dan lain sebagainya, itu kitabnya banyak, nggak habis-habis. Sejak zaman tabiin dan tabiin itu nggak habis-habis. Oke? Nah, di sini ya nantinya kalau kita menemukan mubtada harus sampai khobar wakofnya. Kalau ada fiil harus sampai fa'il. Kalau ada fiil muta'addi harus sampai maf'ul, umpamanya gitu ya. Ada dhanna wa akhwatuha, kan ada maf'ul 1, ada maf'ul 2, harus komplit. Ada syarat, harus ada jawab, sampai jawabnya. Nah, nanti ibtidah juga ada lagi ilmu ibtidah, ya. Jangan sampai ibtidah itu
setelah wakaf ya kita habis nafasnya, kita ngulanginya itu seenak perut kita sendiri. Nggak boleh itu. Ya, minimal kalau kita nggak tahu tata bahasa Arab ya jangan terlalu rusak lah. Nah, itu biasanya kebiasaan. Ya, kita sudah sering menangani kayak gitu. Teman-teman yang bacaannya belepotan, tajwidnya ya amburadul, apalanya ya agak payah, biasanya setelah wakaf ya, kehabisan nafas itu ibtidaknya itu ya asal sekali, nggak teratur. Nah, kayak gitu. Itu harus banyak baca, banyak latihan. Biasanya kalau ibtidaknya memulai baca setelah wakaf, namanya ibtidak. Setelah berhenti, terus ngulang lagi dari apa saya ya kita orang Indonesia termasuk di IKI, jadi perlu latihan. Kalau yang biasanya ngasal ibtidaknya mulai lagi dari membaca biasanya kalau dulunya itu nggak oke, ini ibarat mana yang dituju arti dan maksud dari sebuah ayat. Seperti begini, ada orang hitam, ada orang hitam rambutnya, panjang celananya, mencuri kambing. Saya ulangi, ada orang hitam rambutnya, mencuri. Kalau bacanya atau waktu menguraikan apa itu ngomongnya itu perumpamaan aja. Ada orang hitam, rambutnya panjang, celananya mencuri kambing. Jadi yang mencuri kan jadi celananya. Nah, itu kan jadi lucu. Nah, maka dari itu terusannya bawahnya Neng. Ini tolong dipahami betul. Karena tajwid di Indonesia itu masalah wakaf itu ya tahu sendiri lah. Orang nggak kenal. Apalagi tanda wakaf sekali itu apa artinya nggak jelas. Buku tajwid mana? Ya termasuk di metode-metode apa, ikro apa kiroat, itu nggak pernah dibahas di sana. Nggak jelas. Nah, padahal itu syarat suruh sebagai sebuah bacaan yang kalau ingin mencapai kualitas tartil yang unggul. Oke, ayo bawahnya Neng, terusin. Selanjutnya, adapun hal ihwal wakaf yang terbahas pada literatur utama adalah ada 4 macam cara, yaitu yang pertama wakaf ikhtibari, yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas. Namun maksud dan tujuannya adalah untuk melatih atau menguji seorang murid bagaimana cara mewakafkan jika sewaktu-waktu ingin berhenti mendadak. Yang kedua, Dan dulu, ini wakaf apa namanya? ikhtibari. Nanti cara ngajar ya, Anda di KKL, nah, itu harus ngerubah sedikit-sedikit. Soalnya untuk ngajar anak-anak kecil yang napasnya belum bisa ngatur, itu suka-suka ngajar ustadz atau ustadzahnya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tarokai. Nggak boleh wakau alam tarokai. Sehingga anak itu kalau ditanya, sampai mana anak belajarnya alam tarokai? Mana ada alam tarokai? Satunya lagi,
lam yakunil ladina sampai mana nah? Sampai lam yakunil. Nah, inna atau inna a. Nah, aro'aital. Nah itu karena apa? Ya, gurunya itu ngajarinya wakofnya yang ini tadi namanya wakof ikhtibari itu kurang tepat. Jadi dirubah sedikit-sedikit jangan sampai itu walaupun ya tahu kita nafasnya anak-anak itu kan belum bisa ngatur tapi jangan diajarin wakof di situ sehingga dia ya kalau nantinya dia masih ada kesempatan untuk belajar lagi karena sudah di wisuda di metodenya tadi udah pakai toga dipampang di ruang tamu tahu-tahu alam taro al-hakumut nah, hakumut itu kan hakumut itu di mana ceritanya nggak boleh kayak gitu. Oke, jadi itu harus perhatikan waktu. Yang nomor Yang dua, nomor Neng. 2, Nah, ini karena hanya berlaku untuk pembaca Al-Quran yang belajar kiroat sab'ah atau kiroat Anda sudah pernah kan nggak boleh asal wakaf aja itu harus riayatul ibtidak wal wakaf apalagi ini nanti di dalam musabak peserta kalau di musabakoh kiroat sab'ah ada murotal ada mujawad yang dewasa ada yang remaja kalau mujawad hanya yang dewasa dan semua buku-bukunya itu saya tulis semua ini supaya kalian tahu ya. Masalah musabakoh kiroat sab'ah di Indonesia buku petunjuknya dulu yang bikin semua konsepnya saya cara pelaksanaan musabakoh kiroat sab'ah juga saya cara penilaian juga saya makro-makronya dari semua cabang alhamdulillah dari saya lahir dari iki Neng gitu dari rahim iki bukan yang lain makanya kalian belajar kiroat segala itu sudah apa sudah IIQ dengan kiroat sendiri itu sudah menjadi sebuah merek tersendiri, trademark sendiri. Umpamanya ya dari IIQ ya, ya dari IIQ itu bukan di Jakarta aja, di Jakarta itu malah lebih apa? Malah lebih lambat datangnya informasinya itu. Karena mungkin terlalu sibuk, terlalu banyak apa itu penduduk. Malah di luar Jakarta, luar Jawa itu malah tahunya kalau dari mana kuliah di IKI. Waduh, nanti alumni IKI. Itu bayangan masyarakat di luaran sana ya melihat jidat kita itu di jidat kita itu waduh ini mesti hafal Quran 30 juz. Wah, padahal kita ngapal program maju. Wah, ini mesti ahli kiroat. Nah, padahal kiroat saja ya kuliahnya sudah cemong-cemong ya. Udah itu ngantuk-ngantuk, nggak sempat bergabung. Nah, udah ujian diluluskan, bukan lulus. Terus apalagi dikira suaranya kayak Bu Maria semuanya. Waduh,
padahal suaranya kayak tong diseret. Nah, ada lagi ini mesti apa? Ahli ahli tajwid. Bacanya mesti bagus. Tahu-tahu baca ada belepotan, panjang pendeknya acung, ngalor ngidul. Kayak gitu itu harus kita apa? Harus kita jaga nama baik tersebut. Anda masih ada banyak kesempatan. Ya. Kuliah masih berapa tahun lagi, masih bisa dikejar. Daripada nanti bikin malu di masyarakat, malu ketika terjun di arena yang lebih umum lagi. Apa salah waktu belajar? Malu waktu belajar gini salah, ibaratnya, oh lo dia tahu-tahu nggak tahu bapaknya gitu. Nggak apa-apa, daripada nanti dihujat di masyarakat itu bukan di muka, malah di belakang. Di belakang layar, ngomongin, itu katanya sarjana iki, tahu-tahu bacaan Al-Quran, tajwidnya aja loh. Itu belum mati ketemu med, dibilang apa? Idgham apa? Idgham kan banyak. Itu tosin mim dibaca tosin mim, toha dibaca toha. Aduh, tahu-tahu lebih bagus Bu RT tahu-tahu ya, katanya sarjana Al-Quran. Malu kan? Artinya pintu tobat masih terbuka. Itu loh untuk kalian sekarang. Oke? Nah, nomor 3. Yang ketiga, waqaf ibtirori, yaitu berhenti membaca karena terpaksa. Misalnya kehabisan nafas, lupa, atau tidak mampu meneruskan bacaan dan yang semisalnya. Itu ya, jadi kehabisan nafas yang banyak gitu ya. Yang nafas juga diatur. Ngerti kalau nafasnya pendek, itu nggak diatur, pokoknya sikat baik. Akhirnya sampai tengah itu, udah lo tahu-tahu habis. Ya diatur. Nafasnya yang tahu kan dirinya sendiri. Oh ini kalau saya sampai sini biasanya sekian lafaz, sekian kalimat. Ya diatur. Wakaf penalti di ini. Jangan bikin yang ngulanginya namanya ibtidah, memulai bacaan lagi setelah wakaf. Nah, itu juga harus pintar-pintar kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus banyak latihan dengan ngasal saja. Ini kalau ujian tahfidz udah mikir hafalannya amburadul, ngulangi lagi, lebih amburadul lagi. Konsen tuh masalah ibtidah atau masalah wakaf, akhirnya hafalannya hilang. Alah, sudah kacau semua ya. Nah, oke. Nanti terus nomor 4. Nah, ya ini ya. Wakaf ya, kita wakaf di mana dalam rangka untuk mendapatkan pahala, untuk dihitung sebagai ibadah. Anda menghafal Quran, kita membaca Al-Quran, yasinan, wakaf, takrir, ya, murojaah, hafal. Itu dalam rangka untuk mendapatkan 1 huruf Al-Quran, 10 kebajikan. Nah, itu maka ini wakaf ikhtiari penting harus kita kuasai. Dan ini sekali lagi di Indonesia, aduh, banyak orang yang nggak ngerti. Jangan pula kalian kita sebagai sarjana Al-Quran juga ketularan yang nggak ngerti. Sama aja. Bodoh baik. Nggak bisa kayak gitu. Harus dirubah mindset seperti itu. Ada usaha. Ya. Nah ini sebelum masuk ke bawahnya wakaf ikhtiari yang akan kita bahas, kita harus tahu apa arti wakaf. Lalu tanya wakaf itu apa? Nah tuh. Tolong dibaca di bawahnya. Di halaman 90 atau ada al-waqfu di catatan kaki itu. Ya dari halaman 89 footnote ke 114 teks rujuk wakaf di dalam referensi ada sebagai berikut.
Ta'rifatul waqfi. Apa? Hah? Ta'riful waqfi huwa qat'us sauti ala kalimatin qur'aniyatin bizamanin yutanaffasu fihi 'adatan biniyati isti'nafil qira'ah. At-Tajwid Al-Musawwar Safhah 424. Al-waqfu ma'nahu fil lughah al-habsu wa ma'nahu fil istilah qat'us sauti 'anil qira'ah zamanan ma litanaffusin fihi biniyati isti'nafil qira'ah. Unzur taqribul ma'ani fi syarhi hirzil amani Sayyid Lasin Abul Faraj wa Khalid Muhammad Al-Hafidh Al-Madinah Al-Munawwarah Darussaman. Safha 151. Terjemah teks serta rujukan-rujukan lainnya tentang arti wakaf dan yang berkaitan dengannya, hukum mengambil nafas, wakaf sesukanya di tengah membaca Al-Quran, hukum mengambil nafas, wakaf di tengah kata dan cara ibtidaknya, atau hukum ketidakjelasan antara wakaf dan wasol, lihat halaman 287 sampai 289. Nah, 287. Penting sekali ini. Siapkan stabilo. Ayo. Ini tadi kasih stabilo. Nah, ini penjelasannya di mana, halaman berapa? 287. Ayo. Siapkan stabilo. Ini penting sekali ini. Supaya tahu. Ini baca basmalah tahu enggak jelas. Ya, halaman 287 nomor 43 tentang arti wakaf. Arti wakaf menghentikan suara dalam bacaan pada kalimah Quran dengan jeda sekedar mengambil nafas dan masih ada niat untuk memulai Aduh, neng, di mana ini? atau meneruskan bacaannya lagi. Halo, di mana ini? Di ruang mana ini? Putus-putus, Neng. Baik, Bapak. Toiba ke kantor dulu, Bapak. Ya udah sana. Ini di mana? Ya, pindah Di dulu, ruangan pindah dulu. samping kantor. Baik, Bapak. Ya, silakan. Baik, Bapak. Apakah sudah terdengar jelas Ya, suaranya? sudah oke. Baik. Tadi di nomor 43 menghentikan suara atau bacaan pada kalimat Quran dengan jeda sekedar mengambil nafas dan masih ada niat untuk memulai atau keluar. Lasin menjelaskan di dalam kitabnya Taqribul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani, makna wakaf secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah adalah berhenti membaca sejenak, sekedar mengambil nafas dengan masih ada niat untuk melanjutkan bacaan. Lihat Taqribul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani, halaman 151. Allah, la ilaha illallah. Ini siapa ini? Tolong di-mute. Baik, Bapak, sudah. Ya. Jadi begini, ingat-ingat ini, perhatikan. Wakaf itu harus ngambil nafas. Ingat-ingat. Ya. Arti wakaf adalah berhenti sejenak, sekedar mengambil nafas, dan ada niat untuk meneruskan bacaan. Gitu loh. Nanti terusannya ya, tapi nggak dibahas di sini. Kalau berhenti membaca, ngambil nafas, tapi tidak ingin meneruskan bacaan, namanya itu bukan wakaf.
apa? Al-qat'u. Al-qat'u itu apa? Berpaling dari baca, memutus bacaan. Halo. Oke. Tapi kalau berhenti membaca tanpa nafas selama 2 harokat dan masih meneruskan bacaan, namanya sakta. Ngerti maksudnya? Jadi berhenti membaca atau wakaf itu ada 3 makna tadi. Berhenti wakaf, namanya wakaf, berhenti membaca, ngambil nafas, masih ada niat untuk meneruskan bacaan. Kalau nggak ada niat untuk meneruskan bacaan, namanya al-qat'u, memutus bacaan, berpaling dari baca. Kalau berhenti tanpa nafas selama 2 harokat dan masih ingin meneruskan bacaan, namanya sakta. Nah ini teman-teman itu ya, umpamanya ya, wakaf itu harus ngambil nafas. Aturan membaca, saya nggak tahu. Ya, tapi sudah maklum lah. Kalau huruf terakhir itu berharokat, halo, huruf terakhir Rahmanir-Rahimi, ya tahu per. Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf terakhir mi terus na tadi kan, huruf berharokat kan itu. Kalau wakaf itu harus disukun. Halo. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngambil nafas. Kalau nggak ngambil nafas namanya wasol. Kalau wasol nggak boleh dimatikan, Neng. Paham nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim, nafas. Kalau wasol ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti? Nggak boleh wakaf ya dimatikan ya, namanya wakaf kan dimatikan, tapi Anda nggak ngambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, ya toh ya. Nah itu kualitas tartilnya ya melorot, berarti nggak ma'rifatul wukuf, tajwidul huruf ya, walaupun sudah pasti sudah bagus makoriknya, tapi wakafnya tidak menulis syarat, itu tidak ma'rifatul wukuf namanya. Padahal tartil itu tajwidul huruf, ma'rifatul wukuf. Banyak enggak yang kayak gitu, teman-teman? Banyak, Pak. Banyak. Pintu tobat masih terbuka ya. Nanti akan tahu di belakang ini, di halaman 28 berapa ini. Terusannya, orang baca Al-Quran, wakaf tidak. Kalau wakaf, kok nggak ngambil nafas? Kalau wasol, kok dimatikan huruf terakhirnya? Nanti hukumnya rujukannya di belakang, bentar lagi akan ada itu. Itu namanya wakaf, hidup segan mati tak mau. Halo? Nggak boleh itu. Nah, kita teruskan. Kenapa sih kok wakaf itu ya? Kok wakaf itu kok nggak boleh? Bahkan dalam musabaqah tilawatil Quran di MTQ, wakaf itu kalau ngasal, itu pengurangan nilainya udah banyak sekali. Namanya apa itu? Nilaian jali, salah jali. Nah, oke. Nanti dibilang, wah itu suaranya bagus, tapi kenapa kok nggak jadi pemenangnya ya? Terus nyeletuk yang lain. Apa dia suara mah merdu bagus, tapi nyolong nafas loh. Oh, nafasnya sendiri kok dicolong, nggak enak banget ya. Istilahnya aja udah colong. Jadi kan ngambil apa-apa gitu. Enggak nih, dia nyolong nafas. Ya tuh ya. Berarti jelek sekali karena kualitas tartilnya akan melorot ya. Apalagi kalau tahu. Jadi ngejar, nggak boleh ngasal aja. Terus, nah ini nggak enaknya, nggak boleh itu dikurangi nilainya dalam musabaqah, tapi ketika ditanya rujukannya di kitab apa kalau wakaf seenak perutnya nggak boleh itu di mana? Nah, Anda akan tahu di sini ini nanti. Katanya sarjana Al-Quran ditanya wakaf kenapa nggak boleh? Di mana rujukannya? Pokoknya nggak boleh. Main pokoknya kapan kalau pokok terus untungnya?
Nggak boleh kayak gitu, harus ditingkatkan. Ini loh, kalau orang lain nggak tahu, kita sarjana Al-Quran harus tahu. Oke? Nah, teruskan, Neng. Baik, Bapak. Di halaman 288, nomor 44, hukum mengambil nafas wakaf sesukanya di tengah-tengah membaca Al-Quran. Setiap pembaca Al-Quran dalam situasi dan kondisi apapun harus bisa menjaga etika dan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah membaca Al-Quran. Untuk itu, hendaknya pembaca tidak mengambil nafas sesukanya tanpa memperhatikan pedoman di mana diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya wakaf atau ibtida di saat tengah membaca Al-Quran. Sebab apabila demikian halnya dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun, mayoritas ulama menghukuminya haram menurut syara. Yo, coba ingat-ingat itu. Haram. Hubungannya dengan apa tadi? Etika. Etika, coba apa? Diulangi. Dikasih stabil itu. Apa? Etika terhadap Etika dan adab terhadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah membaca Al-Quran. Tuh. Kenapa? Namanya Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu ada aturan membacanya. Makanya membaca dengan tartil, mempraktekannya fardu ain, mempelajarinya fardu kifayah. Membaca Al-Quran itu ya, perintahnya harus tartilnya, nilainya A, tartilan yang sebenar-benar tartil. Nah, kalau tahu wakaf nggak tahu, kata di situ tadi apa? Nggak punya etika terhadap yang punya Al-Quran, yang bikin Al-Quran kan Allah. Kalau yang dengan empunya, kita bisa membayangkan lah, ya umpamanya Anda itu punya orang tua, umpamanya ya. Terus tahu-tahu ada orang nggak punya etika terhadap orang tua Anda sakit hati nggak? Lah kayak gitu itu. Sama ini kalamul, nggak boleh ngasal baca. Wah, kok seenak perutnya sedih. Makanya di sini dibilang kalau musabaqah NTQ dikurangi, kuranginya itu kesalahannya jali. Kalau yang lain itu, dikurangi hanya setengah, wakaf nggak bener, dikurangi 2, dikurangi 2, 1 kesalahan itu. Kalau apa itu nama di DNA hakimnya ada 3, terus dikurangi 6 itu. Oke, nah, jadi urusannya dengan etika, dengan apa? Dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sudahnya, Neng? Sesudahnya, nomor 45, mengambil nafas, wakaf di tengah kalimah dan cara ibtidaknya. Ketika seseorang tidak mungkin membaca satu surah atau suatu kisah dalam satu tarikan nafas, dan di sana tidak ditemukan pula 2 kalimah atau lafaz yang dimungkinkan untuk diperbolehkan mengambil nafas antara 2 lafaz tersebut ketika mewasolkan antara keduanya, maka hal demikian bisa disamakan sebagaimana mengambil nafas di tengah kata. Artinya, jika demikian halnya, dia harus wakaf dalam kurung wakaf qobih, dan harus memperhatikan pula dari mana memulai bacaannya lagi dalam kurung ibtida, yakni harus dari tempat mana yang layak diperbolehkan. Lihat Ibnul Jazari An-Nashr fi Qiraatil Ashr halaman 224. Nah, jadi kalau wakaf yang terpaksa, yang itirori tadi, itu ibtidaknya juga harus, jangan sampai wakafnya kopi, tapi ibtidaknya kopi. Nanti kita tahu ibtidak itu macamnya seperti apa. Nanti kita lanjutkan. Bawahnya lagi, Neng. Bawahnya yang nomor 46, hukum haramnya ketidakjelasan antara membaca wasol atau wakaf bagi pembaca Al-Quran. Mengambil nafas di tengah-tengah membaca wajib muttasil, seperti mengambil nafas di tengah-tengah membaca lafal ja'a wa sya'a wa ambiya'a wa amanu dan yang semisal,
artinya memenggal atau memutus suatu lafal menjadi dua bagian dan tidak diragukan lagi menurut para imam qiraat adalah haram hukumnya, sebab dianggap Tuh, melanggar etika membaca Al-Quran. Lebih etika lanjut, lagi kan. ya, Halo, etika lagi kan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Nah, enggak punya etika. Yang punya Quran itu kalamullah, yang punya kalam itu enggak mengizinkan baca kayak gitu itu. Oke? Haram itu. Kecuali kalau enggak tahu. Kecuali kalau enggak tahu. tidak Tapi tahu. masalahnya bukan karena enggak tahu, enggak mau tahu. Nah, itu loh yang bikin ruwet itu. Kenapa enggak mau tahu? Enggak mau belajar. Dia udah puas yang sudah. Saya kan sudah Qori nasional, Qori internasional, Qori A. Itu amburadul bacanya. Karena enggak apa? Enggak disertai ilmu. Dia sudah puas dengan karena dia sudah juara. Itu pada jadi jangan ngomong-ngomong rata-rata di Indonesia itu sudah juara nasional, juara internasional. Entah itu hafid atau hafidoh, Qori, Qori'ah. Ini masalah keilmuannya itu sudah kayaknya sudah puas. Ini sudah saya sendiri udah tahu. Umpamanya ke suatu daerah. Wah, biasanya waktu pembukaan itu Qori atau Qori'ah. Wah, diperkenalkan ini Qori atau Qori'ah juara sekian. Juara sekian di nasional atau di daerah tersebut dan lain sebagainya. Tapi tahu-tahu ya sudah bacaannya tadi banyak yang amburadul. Tahu-tahu waktu dia daurah, ya dia penataran nggak ikut karena merasa sudah juara. Dikira sudah menguasai semua keilmuan. Padahal bacaannya banyak yang amburadul. Udah makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, wakaf tidaknya nggak jelas. Udah puas. Nah ini penyakitnya Qori-Qori'ah di Indonesia, hafid-hafidoh. Sudah puas, dikira sudah menguasai penuh. Kan dari itu teman-teman di sini kalau sudah juara atau apa, tambah terus. Ilmu itu nggak akan ada habis-habisnya. Makin digali, makin haus, makin kelihatan bodohnya. Ya, jadi jangan membuat seperti apa air laut. Begitu minum banyak minum, lah akan makin haus. Udah, oke, dah. Dan teman-teman tidak seperti itu. Lanjut, Neng. Lebih lanjut, para imam qiraat juga mengharamkan pencampuran dalam kurung ketidakjelasan membaca Juga apa? Al-Quran. Juga. Lebih lanjut, ya. Lebih lanjut, para imam qiraat juga mengharamkan pencampuran dalam kurung ketidakjelasan membaca Al-Quran antara waqaf dan wasol. Misalnya, membaca sukun lafaz la raib pada saat yang sama langsung mewasolkan dengan lafaz fihi huda. Syekh At-Tihami Ibnu Thayyib menjelaskan dalam catatannya, hukum membaca Al-Quran dengan cara yang tidak jelas antara mewakofkan atau mewasolkan, hukumnya adalah haram. Lihat Al-Husam Al-Mahiq halaman 101. Apa tadi? Mensukun la raib apa dibilang? Contohnya apa? Membaca sukun lafaz la raib pada saat yang sama langsung mewasolkan dengan lafaz fihi huda. Nah, berarti dalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Berarti la raiba disukun kan? Tapi dia wasol kan? Iya toh? Ya. Sama dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in sukun kan? Tapi kan wasol kan? Nggak ngambil nafas kan? Apa dia bilang? Ini tadi. Hukum membaca Al-Quran dengan cara yang tidak jelas antara mewakofkan atau mewasolkan, hukumnya adalah haram.
Nah, tuh baru tahu. Itu namanya wakaf hidup segan mati tak mau. Nah, tahu istilah ini, istilah saya ini. Supaya ingat, nggak boleh. Kan banyak kan baca kayak gitu. Makanya tadi ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ayo baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila ada wakaf apa tidak? Ini kalau melalui link Zoom itu saya itu sampai suara apa? Suara saya di tenggorokan itu hampir habis ngomel. Tapi yang diomeli nggak ngerti juga, la ilaha illallah. Udah yang ngantri ujian banyak, udah mau dikasih tahu, nggak ngerti-ngerti. Bagaimana nggak cepet botak kita ini? Udah ya, makanya belajar dan belajar. Jangan sudah puas, nggak paham tanya. Baru tahu kan ini tadi, rujukannya tahu kan ya. Ini supaya kalian kasih stabilo kayak gitu itu. Jangan dianggap aja angin lalu, nggak nambah-nambah. Ya, jadi makanya kemarin saya sudah, insya Allah nanti baca, kita kasih oleh-oleh baca apa surah Al-Fatihah, ya, mudah-mudahan. Oke, sehingga jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ya kalau wasol Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Bismillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Malik yaumiddin iya, Malik yaumiddin iya. Malik yaumiddin iya, enggak boleh. Malik yaumiddin iya karena butuh iya karena sta'inuh dina. Tuh. Yang iya karena butuh iya karena sta'in ihdina, enggak boleh. Halo. Ini yang sudah semester 6 ini. Anda ujian ke saya. Kalian semester terakhir ya. Sebelum Anda wisuda semester terakhir. Ujian kedua semuanya ke saya. Halo. Akan ketahuan Anda baca basmalah surat Al itu waktu ujian kedua ke saya. Dari surat Al surat Ta'awud, basmalah itu aja udah ketahuan Anda. Berarti waktu ini pengarang ini mesti nggak ikut. Kalau Anda masih kayak gitu, ya siap-siap aja. Anda mesti saya datengin ke rumah kalian. Saya cari. Kepingin apa? Akan saya lamar. Tanyain Toibah, siap nggak? Nah, oke ya, pintu tobat masih terbuka. Begitulah untuk mendapatkan ya, modalnya itu belajar dan belajar, istiqomah dan istiqomah. Itu ya, Anda itu masih dalam umur yang produktif ya. Umur produktif itu artinya tenaganya masih kuat, masih sehat. Ini dikit-dikit habisnya saya. Itu kan masih produktif kayak gitu. Kalau sudah tua lebih lagi, banyak alasan lagi. Oke. Dah, masuk yang tadi. Neng, halaman 90 apa 91 tadi. Terusin. Halaman 90. Menurut penelitian mayoritas ulama, wakaf ikhtiari dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama wakaf tam. Menurut arti bahasa adalah wakaf yang sempurna, sedang menurut arti istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna dan tidak terkait dengan redaksi pembicaraan sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus diwakafkan dalam kurung baik untuk berhenti dan ibtida dalam kurung memulai bacaan lagi pada lanjutannya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Jadi wakaf tam itu penjelasan sebuah ayat yang sudah tuntas komplit. Nah, tuh komplit yang orang dengar itu ibaratnya dengan penjelasan ini sudah paham sepaham-pahamnya.
Oke ya, umpamanya ya, saya ke pasar, ya. Saya ke pasar untuk belanja sayuran dalam rangka untuk orang tua saya yang lagi kurang sehat. Loh, itu kan sudah penjelasannya sudah jelas kan, sudah komplit, sudah sempurna. Beda dengan saya ke pasar beli. Karena orang akan tanya, beli apa kau ini, ngomong nggak jelas belipotan kayak gitu. Nah, itu namanya wakaf yang nanti akan kopi apa. Kalau ini tadi wakaf apa? Wakaf apa ini tadi? Lazim. Ya toh? Iya. Ini sudah komplit. Nah, kalau dalam Al-Qur'an, contoh umpamanya, semua surat, entah suratnya panjang atau suratnya pendek. Kalau surat pendek, ya kalau panjang kan jelas tahu surat Al-Baqarah. Yang akhir surat, atau yang paling pendek apa? Al-Kautsar. Nah, inna syani'aka wal abtar. Selesai. Itu wakofnya tam. Sudah sempurna dia. Halo. Atau ya, cerita kan banyak wadkur akhoat ya dalam Al-Qur'an ya. Ingatlah ya apa saudaranya kaum Ad, yaitu apa siapa itu ya. Wadkur fil kitabi Musa umpamanya. Cerita Nabi Musa, cerita Yusuf sampai akhir apa akhir cerita, wakofnya namanya wakaf tam karena ceritanya sudah komplit. Untuk mengetahui, nah ini nih supaya tidak semua akhir juz itu mesti tam, enggak. Tapi untuk mengetahui ini ya, nanti kalau di Quran Indonesia ada ain. Ada ain. Ngerti maksudnya? Ada di pinggirnya itu loh. Ada tanda ain kan. Ruko orang bilang, ya inget enggak? Iya, Bapak. Nah, ruko itu yang ada Quran Indonesia, Quran Timur Tengah enggak ada. Maka dari itu tolong wakaf ya. Nah, kalau satu ruko itu silakan selesai berarti langsung ruko lah gitu. Apa arti ruko? Anda kan suka ditanya itu. Quran apa arti ruko? Kepingin tahu. Ya. Di sini enggak ada uang kembali. Dilihat di sana. Halaman 328 mungkin ya. Coba halaman 328 dulu. Iya, Bapak, halaman 328 B, tanda Halaman baca yang terakhir. mushaf. Mushaf mana? Tanda baca mushaf standar Indonesia menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim. Nah, itu kan ada nomornya. Yang terakhir, halaman terakhir yang ini, bab ini. Halaman 334. Apa itu isinya? Nomor 17, ain, tanda ruku'. Apa dia bilang? Tanda ain terambil dari akhir lafaz ruku', terletak di luar frame lurus dengan salah satu baris ayat, di mana di akhir ayat juga terdapat tanda kepala ain kecil. Sebagian mushaf ada tanda ain kecil, menunjukkan tanda baca demikian akan mempunyai arti bahwa ayat yang bersangkutan sudah layak untuk mengerjakan ruku', utamanya ketika menjadi imam sholat. Sebab ayat tersebut sudah dianggap akhir suatu qadiyah, dalam kurung, keterangan, satu penjelasan atau pembicaraan yang sudah memenuhi syarat ditinjau dari segi ilmu tata bahasa, yakni sudah dapat dikategorikan wakaf tam. Tuh, tahu. Baru tahu. Ya, baru tahu enggak? Happy. Orang enggak tahu itu paling enak. Enggak beban. Happy terus. Oke? Ya. Ini contoh-contoh ya.
Nah, contoh lain umpamanya itu kan ya dalikal kita bulan raiba fi hudalil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu sebagai tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa? Orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, sampai itu aja. Enggak, masih terus sampai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai itu tab. Karena sesudahnya perihalnya bukan orang takwa. Orang takwa udah komplit, perihalnya innalladzina kafaru. Perihalnya masalah orang kafir. Nah, itu namanya tab. Jadi penjelasan yang komplit, ya, orang takwa itu apa saja, ya, apa yang dikerjakan, ya, terus mereka mendapat apa, ulaika ala hudamin wa ulaika muta. Dah, nanti episode nanya ngomong nanti dan kapan. Udah terbayang ya? Nomor 2 wakaf kafi, silakan Neng. Yang kembali ke halaman 90, nomor 2, wakaf kafi, menurut arti bahasa adalah wakaf yang cukup. Sedang menurut arti istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna. Akan tetapi masih ada kaitan makna dalam kurung satu pembicaraan dengan redaksi pembicaraan sesudahnya. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus untuk wakaf atau baik untuk berhenti. Sedangkan ibtida dalam kurung memulai bacaan lagi cukup pada lanjutannya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Nah, kafi itu cukup. Jadi penjelasannya dalam ayat tersebut dia sudah cukup, ya, sudah bagus, sudah paham. Tapi ini pembicaraan ini belum selesai, ya. Di penjelasan sudah paham, sudah komplit apa yang dijelaskan. Tapi dia masih ada hubungan dengan penjelasan berikutnya, belum selesai secara keseluruhan. Contoh, ya, bahwa tadi hudalil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk orang takwa. Orang takwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, gitu ya. Jadi orang takwa yaitu orang yang mengimani, ya, hal gaib, ya, kiamat, kematian, surga, ya, neraka itu gaib semua, jangan ya. Hari kiamat, ya, itu gaib semua. Wa yuqimuna sholata, dan menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membayar zakat. Oh, jadi orang takwa itu ya. Paham saya nih. Oh, belum selesai. Anda sudah paham. Orang takwa bukan itu saja, masih ada. Yaitu apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma bil akhirati yuqinun. Wah, itu sudah selesai. Oh, belum. Nah, itu semua ulaika ala hudamin. Mereka itu mendapat, ya, kalau sudah mengerjakan itu tuh orang-orang itu, mereka itu orang-orang yang mendapat, ya, petunjuk dari Tuhannya, dan mereka akan beruntung di hari kiamat, baik di dunia maupun di akhirat. Baru yang tamil tadi. Jadi razaqnahum yunfikun itu wakaf kafi, ya. Ulaika bil akhirati hum yuqinun, wakaf kafi. Ngerti maksudnya? Sudah paham kita. Oke, itu kalau wakaf boleh meneruskan, nggak usah ngulang dari sebelumnya, tapi langsung aja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wakaf, ibtida'nya terusannya aja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Terus hum yu'minun, wakaf, terus saja. Udah ikalah. Begitu. Oke? Itu loh, seperti umpamanya ya. Rukun iman 1. Nah, umpamanya 1. Rukun iman ada berapa? 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wakaf di situ. Itu wakaf kafi. Tapi kan sudah paham bahwa rukun iman itu nomor 1 iman pada Allah.
Nama waqaf kafi. 2, iman kepada malaikat Allah. Waqaf kafi. Nah, padahalnya kayak gitu. Jadi dia sudah bisa memahami tapi masih ada hubungan dengan penjelasan berikutnya. Katanya 6 baru 2 kok. Tapi udah paham kan? Paham. Gitu loh, Neng. Oke? Nah, nomor 3, Neng. Lanjutannya. Yang nomor tiga, wakaf hasan. Menurut arti bahasa adalah wakaf yang baik. Sedang menurut arti istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna. Akan tetapi masih ada kaitan dengan redaksi pembicaraan sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Artinya, lafaz sesudahnya mungkin masih menjadi sifat atau badal atau maktuf atau semacamnya. Oleh karena itu, untuk jenis tingkatan ini hakikatnya sudah boleh diwakafkan, sebab makna redaksinya sudah dapat dipahami. Maka, apabila wakaf di pertengahan ayat, untuk ibtidaknya dalam kurung memulai bacaan lagi, harus dari sebelumnya atau sebelumnya lagi. Artinya, dari lafaz mana saja yang memenuhi syarat untuk ibtidak agar supaya tidak cacat makna. Namun, apabila kebetulan wakaf di akhir ayat, tentu ibtidaknya cukup pada lanjutan sesudahnya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Mengingat adanya informasi hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran pernah wakaf pada setiap akhir ayat. Namun apabila pembaca Al-Quran masih mempunyai nafas cukup, seyogyanya bacaan diwasolkan. Sebagai contoh, membaca Alhamdulillah wakaf, kemudian diulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waqaf hasan, Ar-Rahmanir Rahim, waqaf hasan, Maliki Yaumiddin, waqaf tam. Nah, begini ya. Jadi wakaf hasani, wakaf sudah bagus. Sudah paham. Orang dengar sudah paham. Tapi dalam segi tata bahasa Arab, dia itu masih belum komplit. Belum sempurna. Mungkin jadi sifat, mungkin jadi badal, dan lain sebagainya. Contoh aja lah. Ya. Alhamdulillah. Kan sudah paham. Ya, tapi di tengah ayat kan nggak boleh. Rabbil alamin nggak boleh. Ar-Rahman paham orang. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim nggak boleh. Harus ngulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahman harus ngulang. Ar-Rahman nggak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nggak boleh. Memang deklamasi. Itu wakaf hasan. Kalau di akhir ayat boleh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebetulnya hasan. Kalau yang menguasai terus alam. Wah, memang Allah itu yang mempunyai segala puji bagi Allah yang menguasai alam ini ya. Iya, memang cuma gitu aja. Yang Rahman, yang Rahim. Wah, yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Cuma itu aja. Enggak, belum. Allah itu yang Malik Yaumiddin. Gitu loh. Berarti kan komplit. Karena kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu setan itu bisa itu berani. Saya itu punya kawan, ya dia suka ngobati orang yang kena makhluk yang nggak jelas itu berani dia. Saya itu Tuhan, coba kayak gitu. Tuhan yang menguasai alam, ya berani dia. Yang Ar-Rahman, ya berani. Yang Ar-Rahim, ya. Tapi begitu yang menguasai hari kiamat, yang Malik Yaumiddin, nggak berani. Setan nggak berani. Ngaku, akhirnya sembuh dia. Kayak gitu itu. Ini sebagai contoh di Waqi'i, contoh ya di masyarakat yang tahu-tahu Allah itu ya komplit sampai Malik Yaumiddin. Ya. Ya kalau menguasai ya yang Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih kan bisa.
ngasihin orang, ya, ngasih sesama makhluk kan wajar aja. Yang menguasai alam, ya siapa? Raja aja. Ya raja kan maunya menguasai dunia ini. Tapi begitu menguasai hari kiamat, aduh siapa? Malaikat aja nggak berani. Oke, ini sebagai contoh aja bahwa ini wakofasan. Kalau di tengah kata, walaupun sudah memahamkan, sudah paham, nggak boleh kita wakofasan, tapi harus diteruskan. Tapi kalau di akhir ayat, boleh, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakof. Teruskan aja ibtidanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh, silakan karena akhir ayat. Kenapa akhir ayat boleh? Karena Rasulullah SAW ada hadisnya. Setiap akhir ayat Rasulullah itu pernah wakaf. Maka untuk ke sana kita mungkin halaman 95. Coba halaman 95 dulu. Wakaf di akhir ayat hadisnya macam mana? Di halaman 95, catatan wakaf pada akhir ayat. Hukum wakaf pada akhir setiap ayat adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ummu Salamah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membaca Al-Quran, wakaf pada setiap akhir ayat dan ibtidak lagi pada lanjutannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juz 3 halaman 44. Dan ditaklik oleh Az-Zahabi sebagai hadis sahih, di mana redaksinya sebagai berikut. Innan nabiyya kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu ar-Rahmanir Rahim. Thumma yaqifu. Al-Hadis. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, waqaf ayat demi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, waqaf. Ar-Rahmanir Rahim, waqaf. Dengan demikian, mewakafkan pada setiap akhir ayat adalah diperbolehkan dengan mutlak tanpa mempertimbangkan makna. Dan ibtidaknya tidak perlu mengulang dari sebelumnya, akan tetapi pada lafaz atau ayat lanjutannya. Namun, menurut ulama ahli wakaf, pengertian hadis tersebut mempunyai hukum jawaz, yakni boleh wakaf, boleh tidak. Artinya, apabila kalam atau pembicaraannya belum sempurna atau masih mempunyai ta'alluq lafzi, ada kaitan lafaz dengan lafaz sesudahnya, akan lebih baik diwasolkan. Seperti banyak terdapat pada ayat-ayat pendek. Dengan demikian, apabila wakaf pada ayat yang maknanya masih membutuhkan untuk diulangi dalam ibtidaknya, tentu lebih baik diulangi. Walhasil, ketahuilah bahwa wakaf di akhir ayat adalah sebuah kelonggaran bagi pembaca Al-Quran. Sedang yang tidak diperbolehkan berhenti membaca adalah putus bacaan, yakni berpaling dari membaca, dalam kurung al-qat'u. Nah, jelas ya. Jadi wakaf akhir ayat silakan. Walaupun maknanya belum komplit. Alhamdulillahirabbil alamin belum komplit itu. Ar-Rahmanir-Rahim belum komplit, tapi oleh karena akhir ayat silakan ibtidak dengan lanjutannya itu nggak apa-apa. Nggak usah ngulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim ngulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti kalau kehabisan nafas kan balik-balik terus kapan selesainya? Nah, ini tadi ya wakaf di akhir ayat. Tandain itu. Ingat-ingat di Maisura itu udah inti-inti yang selama ini ya kita ini nggak pernah mendapat informasi seperti ini. Iya atau iya? Happy terus, orang nggak tahu. Aduh, happy terus. Nah, oke. Teruskan sana, wakaf